لله الذي أمر بالرفق وأثنى على أهله وجعل الرفق سببا لكل شيء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka at-tafaqquh fi din. Tentunya ini merupakan keutamaan yang besar, karunia yang besar, dan tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari bekal, mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu, sepantasnya seseorang itu memanfaatkan waktunya, menggunakan waktunya di dalam kebaikan. Oleh karena itu, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, yanbaghi lil insani aya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtih. Sepantasnya seseorang itu aya'rifa syarafa zamani, menyadari akan kemuliaan waktunya, wa qadra waqtih, dan nilai dari waktu tersebut. Fala yudayyi' minhu lahzatan fi ghairi qurbah. Maka sepantasnya seseorang itu untuk tidak menyia-nyiakan, menelantarkan sedetik dari waktunya tersebut bukan dalam perkara kebaikan, dalam perkara yang tidak bernilai ibadah. Maka seorang muslim dan muslimah harus mengetahui hal ini. Kehidupan kita ini sangat singkat, sehingga kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya perkara yang paling bermanfaat, perkara yang paling baik menggunakan waktu tersebut adalah dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka kita sepantasnya untuk selalu bersyukur di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia untuk duduk di tempat yang mulia ini. Kemudian kita lanjutkan. Sebelumnya telah kita membaca berkaitan dengan kisah yang beliau sebutkan di sini, yakni pada adab yang ke-12, al-i'radu anil hayisyat, menjauhi perkara-perkara yang keramaian, keributan, perdebatan dan lain sebagainya, dikarenakan di dalamnya itu terdapat perkara yang bisa menyebabkan seseorang untuk terjatuh di dalam dosa.
Ya, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala, yang ke-13, at-tahalli birrifq, ya, beradab ya dengan rifq, lemah lembut, rahmah, kasih sayang, dan yang semakna dengan itu. Rifq, ya, lemah lembut yang diinginkan di sini, ya, sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab Mawsu'ah al-Kuwaitiyah, Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Ya, beliau mengatakan bahwa dimaksud rifq adalah layyinu al-janib. Layyin, ya, lemah lembut, ya, dalam kepribadian atau karakter seseorang. Walatafatu al-fi'il, ya, lemah lembut bisa dia bertindak, berbuat, ya. Jadi kepribadiannya, ya, itu lemah lembut, kemudian juga di saat melakukan perbuatan, ya, dia lemah lembut, ya. Walatafatu al-fi'il, ya. Wal qasdu fi sayr, ya. Wal qasdu fi sayr, ya. Keteguhan dalam menjalani sesuatu, tidak berlebihan dan tidak juga menelantarkan, ya, di tengah-tengah, ya. Itu yang dimaksud dengan rifqi, layyinul janib, walatafatu al-fi'li, wal qasdu fi sayr, ya. Layyinul janib, dia karakternya, ya, kepribadiannya itu lemah lembut, tidak kasar. Kemudian walatafatu al-fi'il, ya, tindakannya, perbuatannya itu lemah lembut, tidak kasar. Kemudian wal qasdu fi sayr, dia qasd, ya, dia, ya, senantiasa konsisten, ya, seimbang, tidak berlebihan dan juga tidak menelantarkan perkara yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Itu yang dimaksud dengan rifqi di sini. Kemudian beliau mengatakan di sini, iltazim ar-rifqa fil qaul, ya, maka hendaknya seseorang itu atau engkau terus-menerus untuk lemah lembut dalam perbuatanmu, ya, dalam perkataanmu, dalam perkataanmu. Nah, di sini yang diinginkan oleh mu'alif terus-menerus artinya pada tempatnya, ya. Di sana ada keadaan seseorang itu lemah lembut, tapi pada keadaan yang lain mengharuskan untuk dia ya, tidak lemah lembut di situ, ya, tegas dalam menghadapi permasalahan tersebut, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Bukan dalam arti senantiasa seseorang itu lemah lembut dalam segala keadaan, tapi yang diinginkan adalah pada tempat, ya, pada tempatnya, pada tempatnya, ya. Nah, oleh karena itu Ibnu Utsaimin menyebutkan, ya, berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yakunul insanu rafiqan fi mawadi'i arifq, ya, hendaknya seseorang itu lemah lembut, ya, jika itu pada tempatnya yang mengharuskan dia lemah lembut, yang mengharuskan dia untuk lemah lembut. Wa anifan fi mawadi'i al-unf, dan, ya, dia bersikap keras, tegas jika itu pada tempatnya, jika itu pada tempatnya, ya. Sebagai contoh misalnya
Sebagai contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala tentunya ya sangat lemah lembut, sangat penyayang kepada makhluknya. Ya, dan tidak ada yang lebih penyayang, ya, lebih lemah lembut kepada makhluknya, ya, dibandingkan ya tidak ada yang lebih lemah lembut kepada makhluk dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang kedua, ya, tentang orang yang berzina. Orang yang berzina yang belum menikah dengan pernikahan yang sah. Ya. Hukum Islam, orang yang berzina, ya, dan dia belum menikah dengan pernikahan yang sah, maka di situ dicambuk, dipukul sebanyak 100 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Maka cambuklah, ya, setiap dari pelaku zina tersebut sebanyak 100 kali. Ya, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah, ya, mengalahkan kalian, ya, sikap belas kasihan, ya, pada keduanya dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan untuk tegas. Ya, jangan kita merasa kasih sayang sehingga tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala pada pelaku zina tersebut, kepada pelaku zina tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu pada tempatnya. Ya. Kita lemah lembut pada tempatnya dan sikap keras pada tempatnya. Ya. Berkaitan dengan hukum zina yang kita sebutkan tadi ini yang melakukannya adalah penguasa, ya. Penguasa bukan pribadi-pribadi. Ya, dan ini disepakati oleh para ulama bahwa yang menegakkan hukum Islam itu, ya, hukum zina dan sebagainya itu adalah para penguasa. Ya. Maka begitu pula misalnya seseorang itu di dalam mendidik anaknya, ya, tidak boleh misalnya dikasih manja, ya, walaupun salah dibiarkan, dia kasihan, ya, tidak boleh. Ya. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin menyebutkan, "Lau anal insana amala ibnahu birifqi fi kulli syai' hatta bima yanbaghi fihi al-hazm mastata'a ayyurabiyah." Ya, seandainya seseorang itu, ya, terus-menerus memperlakukan anaknya dengan lemah lembut, kasihan, ya. Nah, dalam segala perkara, walaupun itu mesti misalnya bersikap tegas kepadanya, tapi dia kasihan, lemah lembut, dia biarkan. Maka keadaan seperti ini Ibnu Utsaimin menyebutkan mastata'a ayyurabiyah. Tidak mungkin dia mampu untuk mendidik anaknya. Ya, tidak mungkin dia dapat mendidik anaknya kalau dia biarkan anaknya itu, ya, seperti itu, dia kasihan. Tidak pernah dikerasin, ditegasin, tidak pernah. Ini tidak seperti itu. Ya, jadi kita lemah lembut pada tempatnya, tapi pada keadaan yang lain juga kita harus tegas dalam menyikapi, ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan seseorang. Begitu pula misalnya sebagai contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa beliau ini bil mu'minina raufur rahim di surat At-Taubah ayat yang ke-128. Ya, bil mu'minin rauf sangat penyantun, penyayang, rahim, ya, sangat menyayangi kaum muslimin. Sangat menyayangi kaum muslimin, anak-anak dan lain sebagainya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada perkara yang lain, ya, menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas dalam mendidik anak-anak. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Murru auladakum bis salati
wahum abna'u sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat dalam keadaan itu mereka berumur 7 tahun. Ya, 7 tahun untuk diperintahkan untuk salat. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashr. Ya. Dan jika mereka masih menelantarkan salat, tidak mau salat dalam keadaan mereka sudah berumur 10 tahun, maka hendaknya kalian memukul anak tersebut. Memukul anak tersebut. Ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memukul anak yang sudah berumur 10 tahun jika dia tidak mau salat. Ya, dia bermalas-malasan untuk salat. Tidak mau misalnya seorang anak laki-laki untuk salat di masjid. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dipukul. Ya, tapi dipukulnya di sini adalah sebagai bentuk didikan. Bukan misalnya dipukul sampai luka, sampai patah tangannya misalnya, tidak. Tapi pukulan sebagai bentuk didikan, ya, sehingga dia mendengarkan apa yang diperintahkan kepadanya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara salat dan lainnya. Jadi harus dipahami seperti itu, ya. Seseorang lemah lembut pada tempatnya dan bersikap tegas pada tempatnya, ya. Bersikap tegas pada tempatnya, ya. Dalam hadis tadi sebagai faedah faedah tambahan, ya, bolehnya seseorang itu, seorang guru misalnya memukul anak didikannya, tapi dengan pukulan tentunya yang sebagai bentuk didikan saja, bukan pukulan yang menyakiti anak tersebut, ya. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa salah satu atau anggapan sebagian pendidik yang mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali memukul anak, ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru, ya, pemahaman yang keliru. Dikarenakan sebagian anak itu tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, ya, kecuali ada sedikit dipukul, ya. Itu dibolehkan. Tapi tentunya dengan pukulan yang sebagai bentuk didikan, bukan untuk menyakiti anak tersebut, ya, agar dia mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ini dibolehkan dalam syariat sebagaimana kita sebutkan hadis tadi, ya, sebagaimana kita sebutkan hadis tadi. Kemudian qala al-mu'allifu rahimahullahu taala mujanniban al-kalimata al-jafiyah, ya. Kemudian seseorang itu hendaknya menjauhi kalimat-kalimat yang kasar, ya, kalimat-kalimat yang tidak enak untuk didengar, ya, dia jauhi itu, ya, dalam kehidupannya, ya, berkeluarga atau bertetangga atau bermasyarakat dan lain sebagainya, hendaknya dia menjauhi kalimat-kalimat yang kasar, ya, kalimat-kalimat yang bisa menyakiti orang lain, itu kita harus jauhi, ya, kita jauhi. Fa inal khitaba alayyin, ya, dikarenakan perkataan yang lemah lembut, yata'allafu an-nufusa an-nashizah, ya, dikarenakan, ya, khitab kalimat yang lemah lembut itu bisa melunakkan, ya, jiwa atau hati yang membangkang, ya, yang tidak mau menerima kebenaran, yang tidak mau menerima kebenaran, ya, yang tidak mau menerima kebenaran. Ya, di antara contoh dalam perkara ini, ya, seseorang itu hendaknya berkata lemah lembut, jangan kasar, ya. Itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat yang ke-44, ya, yang berkaitan dengan kisahnya
ya Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada keduanya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, ini di saat Allah Subhanahu wa taala ingin mengutus atau memerintahkan memerintahkan Musa dan Harun alaihi wassalam untuk mendatangi Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqula lahu, ya, maka hendaknya kalian berdua mengatakan kepadanya, kepada Fir'aun, qaulan layyina, kalimat yang lemah lembut. Ini Fir'aun. Ya, Fir'aun kita ketahui bahwa termasuk orang yang paling menolak kebenaran. Bahkan dia mengaku sebagai apa? Rabb. Ya, mengaku sebagai Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintah kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam untuk berbicara dengannya dengan kalimat yang lemah lembut. Lalu bagaimana misalnya kalau kita menghadapi seorang muslim? Tentunya kita lebih pantas lagi untuk berkata dengan perkataan yang lemah lembut ya kepada saudara kita, teman kita, ya, apalagi misalnya kalau orang tua kita, ya, sangat disayangkan sebagian kaum muslimin ya di saat dia berbicara dengan orang tuanya dengan perkataan yang kasar, dengan nada yang tinggi, ya, dan perkataan yang bisa menyakiti kedua orang tua, tentunya ini bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun ya untuk perkataan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Padahal ini Fir'aun termasuk salah seorang tokoh kekafiran. Bahkan dia tidak segan-segan mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai pencipta, ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar. Ya, maka dengan itu, dengan perkataan yang lemah lembut itu, ya, semoga dia sadar. Ya, semoga dia sadar. Dan ini kita dapatkan di saat misalnya kita berselisih dengan orang lain. Kalau kita kasar, ya, dia tambah menjauh. Tapi kalau kita misalnya dengan lemah lembut, kita sampaikan dengan lemah lembut, ya, maka dia sadar. Ya, terkadang lawan kita di saat kita berdebat misalnya atau berselisih, menjadi dia sadar, ya, menjadi sadar jika kita berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Au yakhsha, atau dia itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas menunjukkan bahwa perkataan yang lunak, ya, perkataan yang lemah lembut itu bisa membuat musuh atau lawan kita menjadi sadar dari kesalahannya dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau kita misalnya menghadapi seseorang dengan perkataan yang kasar, maka dia tidak menyadari akan kesalahannya, ya, tidak menyadari akan kesalahannya. Suma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adillatu al-kitabi wa sunnati fi hadha mutakatsirah. Ya. Dan dalil-dalil dari Alkitab, dari Al-Quran, wa sunnah, begitu pula dari sunnah, ini sangat banyak, ya, memerintahkan untuk seseorang itu, ya, berkata lemah lembut di saat itu dibutuhkan, ini pada tempatnya, maka diperintahkan untuk kita itu lemah lembut, ya. Di sini kita sebutkan apa yang disebutkan oleh atau yang ditulis oleh pensara kitab ini. Nah, Syekh Sistri rahimahullah taala, kita sebutkan sedikit apa yang beliau sebutkan di sini tentang dalil-dalilnya. Beliau mengatakan di sini di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Ya, maka dikarenakan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Ya, berbuat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya, jika engkau bersifat keras, kasar, ya, ghalidhal qalb, ya, hatinya itu kasar, maka lam faddu min haulik, maka manusia itu akan lari darimu. Ya, maka ini juga, ya, di saat kita menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan dalil, ya, menasihati orang lain, maka hendaknya dengan lemah lembut, ya, jangan kasar. Maka dengan itu kita harapkan manusia menerima apa yang kita sampaikan. Sebaliknya kalau kita berbuat kasar, ya, berkata ya kasar, maka mereka akan lari dari, ya, dari apa yang kita sampaikan. Walaupun itu kebenaran, tapi di saat kita menyampaikan hal itu dengan cara yang kasar, maka mereka akan lari. Ya, maka ini hendaknya kita perhatikan bagi kita sebagai penuntut ilmu, atau bahkan secara umum bagi kita kaum muslimin dan muslimat untuk memperhatikan hal ini. Ya, untuk selalu berbuat lemah lembut, ya, di saat itu dibutuhkan untuk lemah lembut, baik itu dengan, ya, sesama kaum muslimin ataupun misalnya dengan orang-orang kafir, agar mereka, orang-orang kafir itu tertarik dengan agama Islam dikarenakan, ya, sikap kita yang lemah lembut, yang sesuai dengan syariat, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis, dalil yang kedua yang beliau sebutkan di sini dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Bahwa sikap lemah lembut itu tidaklah, ya, ada pada sesuatu kecuali kecuali akan menghiasi hal tersebut. Ya, jika seseorang, ya, berwatak, ya, dengan lemah lembut, ya, maka akan menghiasi, ya, kepribadiannya. Ya, wala yunzau min syai'in ila syana, dan tidaklah rifq itu, lemah lembut itu dihilangkan dari seseorang, dari sesuatu, kecuali akan memperburuk keadaan, ya, hal tersebut, akan menjadi buruk jika, ya, sikap rifq, sikap lemah lembut tidak ada pada seseorang. Ya, maka ini penting bagi seorang muslim dan muslimah untuk bersikap dengan sikap rifq ini, ya, sikap lemah lembut jika itu diperlukan untuk lemah lembut. Ya. Kemudian juga di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha, di saat, ya, masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sekelompok dari kalangan Yahud, ya, orang-orang kafir, ya, Yahud, orang-orang kafir masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka mengatakan, ya, orang Yahudi ini, "Assalamu alaikum." Ya, semoga, ya, asam di sini yakni kematian. Semoga engkau, ya, engkau yakni mendapatkan atau ditimpa kematian kepada kalian, ya, kepada kalian. Jadi orang Yahudi ini mendoakan kejelekan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha langsung mengatakan, "Waalaikum assalamu wa la'nah." Ya, kalianlah yang lebih berhak untuk mendapatkan hal tersebut dan mendapatkan laknat, dijauhkan dari kebaikan.
dijauhkan dari kebaikan. Ini Aisyah di sini berlebihan, ya, berlebihan dalam menyikapi apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, ya Aisyah, innallaha yuhibbu rifqa fil amri kulli. Ya, wahai Aisyah, Allah Subhanahu wa taala ya mencintai ya lemah lembut dalam segala perkara. Ya, dalam segala perkara artinya perkara yang di situ dibutuhkan untuk lemah lembut. Ya. Jadi sini walaupun dengan orang-orang kafir, ya, hendaknya kita itu bersikap lemah lembut. Jangan kasar, ya, dengan harapan ya mereka mengenal atau mau masuk Islam dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Dalam riwayat yang lain dalam hadis ini, dalam hadis yang beliau sebutkan di sini, ya, dalam riwayat yang lain, ya, lafadznya innallaha rafiqun fil amri kulli. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha lemah lembut, ya, pada segala perkara, ya, pada segala perkara yang di situ dibutuhkan untuk lemah lembut. Ini hadis juga hadis Bukhari dan Muslim. Innallaha rafiqun fil amri kulli. Ya. Dari hadis ini, ya, dari hadis ini yaitu kata ar-rafiq, ya, kata rafiq itu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang husna, ya. Ar-rafiq itu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang bisa ya misalnya memberikan nama kepada anaknya dengan Abdu Ar-Rafiq misalnya. Abdu Ar-Rafiq bisa. Ya, dikarenakan Ar-Rafiq itu termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Qawaidu Al-Muslah bahwa Ar-Rafiq itu termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ya setelah kita masih ada dalil yang di sini. Ya, kita tambahkan dalil yang saya nukilkan di sini dari Sahih Muslim. Ya, kita tambahkan dalilnya menunjukkan dia anjurkannya untuk berbuat lemah lembut. Dari Jarir radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuhram ar-rifqu yuhram al-khair. Ya, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, barang siapa diharamkan atasnya atau terhalangi darinya sikap lemah lembut, ya, maka dia akan terhalangi dari kebaikan, ya, terhalangi dari kebaikan. Man yuhram ar-rifqu yuhram al-khair. Ya, barang siapa ya diharamkan atasnya atau dijauhkan darinya ya sikap lemah lembut, maka akan dia itu terhalangi dari kebaikan, terhalangi dari kebaikan, ya. Begitu pula misalnya dalam surat Al-Fatih ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kufari ruhama'u bainahum. Bahwa Muhammad itu merupakan Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u al-kufar, mereka sangat keras, ya, kasar kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tapi lemah lembut, ya, saling menyayangi, ya, di kalangan mereka, ya. Jadi di sini menunjukkan sikap, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya bahwa mereka
lemah lembut, ya, saling menyayangi, ya, di antara mereka, akan tetapi sangat kasar, keras kepada orang-orang kafir kalau itu dibutuhkan, ya, kalau itu dibutuhkan. Tapi sangat disayangkan di zaman kita ini atau sebagian dari kaum muslimin, ya, mereka kasar dengan kaum muslimin, ya, tapi kalau dengan orang-orang kafir mereka, ya, lemah lembut dan lain sebagainya. Tentunya ini berseberangan, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Kemudian di sini kita sebutkan, ya, bentuk-bentuk lemah lembut ini, ya, bentuk-bentuk dari rifq, ya. Yang pertama, lemah lembut atau rifq, ya, bil walidain. Rifqu bil walidain. Lemah lembut dengan orang tua, ya. Penyayang dengan kedua orang tua atau salah satunya, ya. Nah, sebagian kaum muslimin, ya, itu mereka kasar dengan kedua orang tuanya, ya. Ini tentunya bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang, ya, kedua orang tua, wabil walidaini ihsana, ya. Maka hendaknya kalian, ya, berlemah lembut, ya, menyayangi, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, ya. Ini berbuat baik di sini mencakup, ya, perbuatan, perkataan, pemberian dan lain sebagainya, ya. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berbicara dengan, ya, perkataan yang lemah lembut, ya, perbuatan yang lemah lembut, kita sayangi keduanya dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi sangat disayangkan sebagian, ya, kaum muslimin berbuat kasar kepada kedua orang tuanya, ya. Nah, tentunya salah satu perkara yang paling besar, ya, yang menunjukkan seseorang itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kalau dia misalnya kafir, kita ajak dia untuk masuk Islam, ya. Kalau dia misalnya jauh dari sunnah, ya, maka kita ajak dia agar bisa mengenal sunnah, tentunya dengan, ya, dengan lemah lembut, ya, dengan perkataan yang baik, ya, pelan-pelan dan lain sebagainya, ya, sehingga mereka ingin, ya, masuk Islam atau ingin masuk atau melakukan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, arifku biljar, berbuat baik kepada tetangga, ya. Tapi sangat disayangkan di zaman kita ini, ya, terkadang seseorang itu tidak mengenal tetangganya, walaupun itu di pintunya berdekatan, ya, tapi tidak mengenal tetangganya, ya, tidak pernah memberikan misalnya hadiah, ya. Nah, ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikarenakan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, ya, lemah lembut kepada tetangga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Wabidzil qurba, berbuat baik kepada keluarga kalian, ya. Wal yatama, kepada orang-orang yatim, ya, anak-anak yatim, ya, kita berbuat baik kepada mereka, ya. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wa jaril junub. Begitu pula berbuat baik kepada tetangga, yang mana tetangga itu dari kalangan keluarga kita, ya. Misalnya, ya, tetangga kita dari misalnya paman kita atau saudara kita dan lain sebagainya, itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka,
Ya, wal jaril junub. Begitu pula misalnya kita mempunyai tetangga, tapi tetangganya ini bukan dari keluarga kita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, kepada tetangga kita, ya, kepada tetangga kita. Ya, tapi sangat disayangkan di zaman kita ini, ya, terkadang seseorang itu tidak mengenal tetangganya, walaupun bersampingan, ya, dia tidak kenal padahal itu tetangganya, ya. Nah, ini tentunya bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula, ya, yang bentuk yang berikutnya berbuat rifq, berbuat lemah lembut ini seorang imam kepada makmum, ya, seorang imam kepada makmum. Hendaknya kalau seseorang itu menjadi imam untuk berbuat lemah lembut kepada mereka, ya, artinya tidak boleh memanjangkan salat mereka, dikarenakan yang salat di belakang kita itu terkadang ada yang sakit, ya, ada anak kecil, ada yang sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk berdiri lama dan lain sebagainya. Itu dalam salat wajib, ya. Oleh karena itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amma ahadukum anas falyukhaffif." Ya, jika seseorang itu menjadi imam, ya, maka hendaknya dia meringankan salatnya. Jangan terlalu panjang. Fa inna fihim as-saghir. Dikarenakan di antara mereka itu ada anak kecil. Wal kabir, ada orang yang sudah tua. Wa dhaif, ada yang sudah lemah, tidak kuat. Wal marid, dan di antara mereka ada yang sakit. Ya, jadi ini dalam hadis ini menunjukkan bahwa, ya, perintah bagi kita atas kita untuk, ya, atas imam untuk berbuat rifq, ya, lemah lembut kepada makmum, ya, dengan tidak memanjangkan salat mereka, ya, tidak memanjangkan bacaan, ya. Idza amma ahadukum anas falyukhaffif, ya, dia ringankan. Fa inna fihim as-saghir, anak kecil, wal kabir, yang sudah tua, wa dhaif, orang yang lemah, wal marid, dan orang yang sakit, ya. Kemudian juga kita diperintahkan untuk berbuat lemah lembut kepada di saat kita memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, ya, harus lemah lembut di situ, ya. Kalau ada orang yang melakukan kemungkaran, kita rubah kemungkaran itu dengan lemah lembut, ya. Jangan kasar jika itu pada tempatnya, ya. Oleh karena itu dalam kisah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, di saat ada seorang pedalaman kencing di masjid, ya. Kalau kita mungkin sekarang ada orang yang kencing di masjid, mungkin sudah dilempar pakai batu, ya. Nah, dilempar, langsung dilempar, ya. Mungkin seperti itu kalau kita. Ini, tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat melihat keadaan ini, ya, saat itu para sahabat sudah marah juga, para sahabat, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'u, biarkan dia kencing. Biarkan dia kencing, ya. Wa hariqu ala bauli sajlan min ma." Kemudian, ya, tumpahkan air di kencingnya, ya. Fa inna buistum muyassirin, dikarenakan kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan kepada manusia. Walam tubi'asu muassirin, dan kalian itu tidak diutus untuk memberikan kesusahan kepada manusia, ya. Ini contoh yang sangat, ya, jelas. Di saat kita melihat kemungkaran, maka kita, ya, lemah lembut dengan cara yang baik, ya, agar tidak terjadi, ya, kemudaratan, kejelekan dan lain sebagainya, ya. Sebagaimana di sini sikap yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membiarkan orang tersebut, karena dia orang dari pedalaman, tidak mengetahui, ya, kemuliaan masjid,
Orang pedalaman biasanya ya orang jahil tentang agama, ya tidak mengetahui apa itu masjid dan lain sebagainya, sehingga dia kencing di masjid. Kalau kita mungkin langsung ya dilempar, ya. Nah, ini kita melihat misalnya ada orang yang ya dari belum mengenal sunnah, maka kita kalau dia melakukan kesalahan, maka kita nasihati dengan baik, ya kita nasihati dengan baik. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, kemudian yang berikutnya ya adalah arifqu bil hayawanat, ya lemah lembut, ya rifq kasih sayang kepada hewan, ya kepada hewan, ya hewan di sini umum, ya umum mencakup hewan ternak atau hewan secara umum, ya hewan secara umum, ya di sini telah banyak dalil yang menunjukkan perintah akan hal tersebut, ya. Nah, misalnya hadis
Nah, hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuqtala syai'un minad dawabi sabara. Ya. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuqtala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya untuk membunuh syai'un ya dari sesuatu dari hewan dawab. Minad dawabi sabara. Sabara itu dikurung ya. Jadi dikurung, diikat atau semacamnya sampai mati. Ya, sampai hewannya itu mati. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya, sabara, sabara, sabara. Ya, ini dikurung. Nah, baik itu lalat kah, semut kah, dan lain sebagainya. Ya, walaupun misalnya hewan itu misalnya menggigit kita misalnya, maka tidak boleh misalnya dikurung sampai mati. Ya, kalau kita ingin membunuhnya maka langsung dibunuh, langsung dibunuh, jangan disiksa. Itu telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayuqtala syai'un minad dawabi sabara. Ya, salah satu bentuknya juga sekarang ini ada semacam lem atau perekat. Ya, kemudian di situ kalau nyamuk lalat misalnya lalat singgap di situ, maka dia tidak bisa lari, ya, tidak bisa lagi terbang, ya, dikarenakan ya melekat di situ. Ini tidak dibolehkan, tidak dibolehkan, telah difatwakan oleh Ibnu Utsaimin. Ya, di situ ada alat semacam apa itu, ya, di situ perekat kalau salah namanya itu, ya. Kemudian kalau lalat itu singgah di situ, ya, maka tidak bisa lepas, dibiarkan sampai mati. Ini tidak dibolehkan. Ya, kalau menggunakan alat itu dibunuh, lalatnya dibunuh. Kalau tidak, jangan menggunakan itu, dikarenakan itu masuk ke dalam hadis ini. Ya, membunuh hewan dengan cara dibiarkan, tidak makan, tidak minum sampai mati. Itu telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu perlu dipahami agar kita tidak terjatuh dalam dosa. Ya, dikarenakan di sini telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Syaddad ibnu Aus yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, beliau mengatakan, "Idza dzabhtum idza dzabhtum fa ahsinu adzabh." Ya. Di saat juga kita menyembelih hewan, ya, kita harus lemah lembut di situ. Ya, jangan kasar. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Wal yuhidda, menajamkan, ya. Pisaunya itu ditajamkan, biasa terlebih dahulu. Ya. Wal yurih dzabihatah. Kemudian hendaknya dia tidak menyakiti, ya, hewan sesembelihannya itu. Ya. Di antara ya kesalahan sebagian kaum muslimin di saat menyembelih hewan itu, ya, dibiarkan, ya, hewannya itu melihat pisau atau semacamnya yang kita sembelih, yang kita sembelih hewan dengan pisau tersebut. Ya, kita perlihatkan, ya, kita perlihatkan. Ini termasuk menyakiti hewan tersebut, ya, termasuk menyakiti hewan tersebut. Atau misalnya kita sembelih hewan, ya, dalam keadaan teman-temannya melihat hewan tersebut atau teman mereka disembelih. Ini juga tidak masuk dalam hadis ini larangan, ya, untuk menyakiti hewan, ya, tidak berbuat baik kepada hewan, tidak lemah lembut kepada hewan sembelihan tersebut, ya. Jadi ini masuk dalam larangan tersebut. Itu mungkin yang kita baca pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kebaikan kepada kita, memberikan pemahaman dalam mempelajari agamanya,
memberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui, dan memberikan kemudahan untuk menyampaikan, menasihati kaum muslimin ya dari apa yang kita dapatkan dari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dan setiap orang yang mengambil manfaat dari pelajaran ini ke surganya, ke Jannatul Firdaus, yang merupakan tempat yang diinginkan ya oleh setiap muslim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.